Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang berbahagia, mari bersama-sama kita melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang masalah air. Tumal miyahu tangkosimu ala arba'ati aksamin aduha tohirun finapsihi mutohirun lihoirihi ghairu makruhin istimaluhu wa huwa ma'ul mutlak angkoitin lazimin falayaduru al-qaidu al-mungfak kama il-bi'ri fi konihi mutlakon. Kemarin telah dibahas pembagian air ada 4. Pertama adalah air yang suci di dalam dirinya bisa mensucikan kepada yang lain yang tidak makruh untuk dipergunakan, itu dinamakan dengan air mutlak. Wasani tohirun mutohirun makruhun istimalu fil badan la fi thawb. Bahasan air yang kedua, ini adalah air yang suci, mensucikan, tapi makruh untuk dipergunakan di dalam badan, tidak makruh dipergunakan di dalam pakaian. Ini adalah pembagian air yang kedua. Jadi air tadi bisa untuk dipergunakan bersuci, ibadah, wudu, mandi, tapi makruh untuk digunakan di dalam badan, tidak di dalam pakaian. Di samping tadi bisa suci mensucikan, bisa suci dalam dirinya, juga bisa mensucikan kepada yang lain. Ya, tapi kemakruhan tadi ini hubungannya dengan badan, tidak dengan pakaian. Wa huwa ma'ul musama al musakhanu bi ta'thiri samsi fihi. Lah, bagian yang kedua yang suci dalam dirinya bisa mensucikan kepada yang lain, tapi yang makruh dipergunakan di dalam badan, bukan dalam pakaian. Ini adalah air yang terkena sorot sinar matahari. Al musakhanu bi ta'thiri samsi fihi. Maksudnya air yang di situ terkena sengatan sinar matahari. Nah, ini berarti boleh untuk bersuci, juga mensucikan, tapi hubungannya ini hanya untuk selain badan. Kalau untuk badan maka dihukumi makruh. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qatrin harin fina'in mutabahin ila inna anak deni li sofai jauharima. Lah, kemakruhan tersebut itu kemakruhan yang secara syariat itu berada di dalam sebuah tempat yang tempat itu panas. Juga tempat itu panas, tempat tersebut ini berasal dari bahan selain emas dan perak, seperti hanya bahan yang terbuat dari seng, contohnya seperti dream dan sebagainya. Ini ketika ada tempat-tempat yang selain daripada emas dan perak, di dalamnya ada airnya, lalu terkena sorot sinar matahari, maka air tadi ini makruh dipergunakan di dalam badan. Kalau selain daripada badan itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada sebuah doror atau bahaya bagi siapa yang mempergunakan air yang terkena sorot sinar matahari tadi. Itu bisa membahayakan sebuah penyakit yang menetap di dalam kulit. Mulanya kadang ada orang yang disitu kena penyakit kulit seperti baros, sakit-sakit gatal dan sebagainya. Ini karena faktor yang paling utama adalah penggunaan air yang kotor. Lah, kemakruhan tadi ini mengecualikan 2 tempat. Satu,
apabila ada tempat yang terbuat dari emas atau tempat yang terbuat dari perak, ini kok di dalamnya terdapat air lalu terkena sorot sinar matahari, maka panasnya tadi tidak makruh dipergunakan di dalam badan. Lebih-lebih dalam pakaian, badan pun tidak makruh. Karena apa? Karena sungguhnya emas dan perak adalah sebuah bahan yang murni, yang bersih, yang tidak menyebabkan sebuah doror. Selain daripada emas dan perak, ini kemungkinan besar akan menyebabkan sebuah nieng. Ini alasan kok kenapa dimakruhkan menggunakan air yang panas yang terkena sorotnya sinar matahari di dalam tempat selain daripada emas dan perak. Wa idza barodat salat al-karoha. Lah apabila air yang terdapat dalam sebuah tempat selain daripada emas dan perak ini kok sudah dingin, maka zalat al-karoha, maka hilang yang namanya hukum kemakruhan. Berarti boleh untuk bersuci dan juga mencucikan. Kalau itu lebih dari 2 kula, kalau kurang dari 2 kula tidak apa-apa, syaratnya tidak tercampur dengan air yang mustakmal atau sesuatu yang najis. Wahtaro an-Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Tapi kalau Imam Nawawi ini berpendapat tidak ada hukum makruh sama sekali yang berhubungan dengan air, baik air tersebut di dalam tempat yang terkena sinar matahari di dalam selain daripada perak dan emas atau di dalam yang lain, ini semuanya tidak ada kemakruhan sama sekali. Inilah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini biasanya kontroversi atau silang pendapat dengan Imam Rafi'i. Ini 2 musuh bebuyutan. Biasanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang keduanya itu punya tendensi sendiri-sendiri. Tapi ketika terjadi sebuah perbedaan hukum antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ini yang lebih diunggulkan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau Imam Nawawi selama hidupnya beliau itu senang untuk bermusyawarah, sering mengadakan halakoh sebangsa keilmuan, sering mengadakan tahrid keilmuan. Sehingga karena seringnya beliau itu halakoh keilmuan terhadap yang lain oleh para alim ulama, itu lebih diunggulkan ketimbang pendapatnya Imam Rafi'i. Walaupun Imam Rafi'i itu sama-sama alimnya. Terbukti kealiman Imam Rafi'i itu ketika mengarang kitab, kalau nggak salah kitab apa itu ya, kitab Qulyubi wal Umairah kalau nggak salah itu, ngarang kitab. Suatu ketika di tengah perjalanan mengarang kitab, tiba-tiba lampunya padam. Ketika lampunya padam, beliau berdoa, ya Allah, kalau memang kitab yang saya karang itu bisa membawa manfaat kepada umat, tolong minta supaya bisa diberi penerang dari engkau. Tiba-tiba pennya Imam Rafi'i yang digunakan untuk mengarang kitab itu pucuknya itu bisa menyala seperti nyalanya neon. Jadi selama mengarang kitab sampai selesai itu diterangi oleh pucuk dari pennya Imam Rafi'i sampai selesai. Itu setengah dari karomah beliau Imam Rafi'i. Tapi walaupun karomah haya kuwe nek cara musyawarah ya pendapat ora patia diunggulna. Karena Allah itu memerintah untuk bermusyawarah dalam hal apapun. Wasawirhum fil amr, kon pada musyawarah dalam setiap masalah. Sampai Nabi pun itu bermusyawarah kepada istrinya ketika akan mencetuskan hukum. Sampai peralatan rumah tangga pun, irus, panci, sendok, sapu, itu bermusyawarah beliau Gusti Nabi dengan istri-istrinya. Nah itulah keunggulan bermusyawarah. Jadi jangan sampai kita malas untuk bermusyawarah. Wa yukra edon syadidus suhumati wal burudati. Dan juga hukumnya makruh mempergunakan air yang sangat panas dan sangat dingin.
Dadi wudu karo banyu es makruh. Wudu karo banyu panas makruh. Sangat makruh. Makruh apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapat tidak senangnya Allah, jadi ora patah diseneng nang Gusti Allah niku makruh. Nek ditinggalna niku uli sanjungane Gusti Allah, itu makruh. Itu bagian yang kedua, yaitu air yang suci mensucikan, tapi makruh dipergunakan di dalam badan bukan dalam pakaian. Wal qismu salis, adapun pembagian yang ketiga adalah air yang suci dalam dirinya tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Ini tohir fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa ma'ul mustakmal. Ini yang ketiga, suci dalam dirinya tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Ini namanya air yang bekas dipergunakan, namanya air mustakmal. Fi rafi hadasin au izalatin najin ilam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da itibarihi ma yatasarabu al muhtasilu minal ma'i. Mustamal apa? Air mustamal adalah air bekas menghilangkan hadas atau menghilangkan najis selama tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya dari tempat pembasuhan air tadi, namanya air mustakmal. Kalau kita itu ambil air yang penting belum untuk menghilangkan hadas atau najis, belum dikatakan mustakmal, karena mustakmal adalah bekas menghilangkan hadas atau menghilangkan najis selama belum berubah dan bertambah. Seperti kita berwudu, ketika kita habis wudu kok ada sisa air wudu, itu namanya mustakmal. Ketika kita mandi, percikan sisa dari air mandi, namanya mustakmal dengan syarat belum berubah dan belum bertambah. Kalau berubah, perubahannya karena perkara yang suci, namanya mutaghayyir. Kalau berubah dengan perkara yang najis, namanya ma'u najis. Yang kedua, kalau bertambah dengan sebab tambahan tercampur dengan perkara yang suci, namanya mutaghayyir, banyu yang berubah. Kalau tambahnya dengan sebab perkara yang najis, ini berarti ma'u najin. Ini bagian yang ketiga. Wal mutaghayyiru, dan juga masih bagian yang ketiga, ini adalah air yang mutaghayyir, air yang berubah. Maksudnya apa? Berubah salah satu dari sifat dengan sebab kencampuran dengan perkara yang suci, namanya mutaghayyir. Contoh, air di dalam tembor atau ember. Ketika air di dalam tembor atau ember kok kemasukan sabun, kok sudah berubah salah satu dari sifat air, seperti mungkin baunya sudah agak mirip bau sabun. Yang kedua, bau airnya ini sudah mulai berubah warna agak merah apabila kemasukan sabun lefboy yang warnanya merah mungkin. Lah kalau yang seperti itu namanya ma'ul mutaghayyir. Itu pun termasuk kategori suci yang tidak mensucikan. Maksudnya apa? Suci bisa kita gunakan untuk untuk cuci tangan, untuk siram-siram. Tapi kalau tidak mensucikan, nggak boleh untuk digunakan berwudu atau mandi besar. Bagian yang keempat, wal qismu rabi' wa huwa ma'un najin. Nah, bagian yang keempat adalah air najis. Ail mutanajisu wa huwa qismani. Bagian yang keempat adalah air yang najis. Maksudnya apa? Air yang di dalamnya terdapat najis. Kalau datiannya air suci, dikatakan air najis karena apa? Halat fi anajasa, di dalam air tersebut ada sesuatu yang najis. Itu pun dibagi dua.
Wa allati halat fi anajasa wa ma'udunal kulataini au kana kulataini faksaro. Lah nek bagian yang keempat, air yang najis itu ada dua. Ada model air yang najis yang kurang dari 2 kula, ada model air yang najis yang lebih dari 2 kula. Kalau air yang kurang dari 2 kula terdapat najis, maka sudah dipastikan itu najis. Kalau air itu kurang lebih dari 2 kula kok ada najis, ini dihukumi najis apabila sudah sampai berubah. Kalau belum sampai berubah, itu nanti tidak dihukumi najis. Ini pembagian air yang keempat. Jadi air yang kurang dari 2 kula, mau tidak mau itu pasti najis kalau ada najisnya. Air yang lebih dari 2 kula bisa najis dengan syarat sudah berubah. Wastasna minal hadal kosmil almaeta allati la damala sailun inda qatiha aw saking udwin minha kadubab ilam tutra fihi walam tuhuyirhu. Lah air yang terkena, air yang kurang dari 2 kula apabila terkena najis maka dipastikan itu pasti menjadi najis, kecuali kemasukan najis-najis yang di situ tidak sampai menyebabkan air itu najis. Itu apa? Kemasukan metah atau bantang yang di situ tidak ada darah yang mengalir ketika disobek, atau di situ kemasukan najis tapi yang memang tidak bisa dilihat oleh mata. Lah kalau ada air yang kurang dari 2 kula kemasukan batang atau najis, kok batang tadi atau hayawan tadi ini kok tidak ada darah ketika disobek, atau kemasukan najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka tetap itu dihukumi suci mensucikan walaupun kurang dari 2 kula. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Saya Airi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.